Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Wira Maulana. Saya sangat senang dengan pembelajaran interaktif yang dipraktikkan oleh Pak Samoto. Pada saat diskusi kelompok, menentukan tema penelitian dan pembagian tugas, sangat terasa sekali keaktifan seluruh anggota. Kami bisa membagi tugas berdasarkan kemampuan yang kami miliki. Saat diskusi itu, kami diarahkan tentang kesadaran diri, bahwa kami tidak harus memaksa usulan yang harus disetujui. Kami juga diarahkan bahwa fungsi diskusi adalah mementingkan tujuan kelompok. Kami harus menghormati pendapat setiap anggota dan memahami keinginannya. Kami diarahkan untuk mampu meredam silang pendapat atau konflik saat diskusi. Kerjasama kelompok harus kami bangun agar tujuan bersama bisa dicapai. Kemudian, dari beberapa usulan anggota kelompok, kami belajar untuk memutuskan bersama agar dalam mewujudkan tujuan dapat dilakukan dengan mudah. Memprediksi yang akan terjadi, mencari alternatif, semua anggota menerima keputusan, dan semua anggota dapat menjalankan tugasnya masing-masing. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan merefleksikan tugas 2.2 aksi nyata pembelajaran sosial dan emosional. Sebelum membuat RPP yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional atau PSE, saya harus memilih materi yang tepat agar tujuan PSE dapat dipraktekkan oleh murid pada saat proses pembelajaran. Dari beberapa materi yang saya pelajari, didapat bahwa materi metode penelitian sejarah sangat tepat dengan tujuan PSE. Materi ini akan mengajak murid mempraktekkan PSE bukan hanya ketika melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas. Ketika pembelajaran di dalam kelas, pertama-tama murid saya ajak untuk mengenal emosi dan pengelolaan diri saat saya memulai pembukaan pembelajaran dengan mengajak mereka berdoa, melakukan ice breaking, mengajukan pertanyaan pemantik, dan saat pemaparan materi. Langkah berikutnya yang akan saya lakukan agar murid dapat mempraktekkan PSE adalah dengan melakukan diskusi kelompok. Diskusi kelompok bertujuan agar murid mampu mendapatkan kesepakatan dalam memutuskan tugas yang harus mereka buat. Tugas tersebut berupa penelitian sederhana yang dilakukan oleh kelompok tentang salah satu peristiwa masa lalu. Di sini, murid diajak untuk mampu mengenal emosinya, yaitu pada saat mengajukan tema penelitian. Mungkin saja akan terjadi ada anggota kelompok yang merasa mampu membuat penelitian dengan usulannya itu, sehingga memaksakan diri agar usulannya diterima oleh kelompok. Padahal dalam menentukan tema penelitian harus mempertimbangkan usulan anggota lain. Kalimat terakhir ini mengajak murid untuk mempraktekkan kompetensi pengelolaan diri dan kesadaran sosial. Kerjasama harus diutamakan supaya nantinya penyelesaian tugas dapat dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Kelompok perlu membagi tugas pada masing-masing anggotanya berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh setiap anggota. Pembagian tugas ini bertujuan supaya setiap anggota memiliki tanggung jawab masing-masing dan tidak saling mengandalkan. Dari praktek PSE yang sudah saya lakukan, murid tidak bisa dilepaskan begitu saja atau kita menganggap murid sudah memahami keinginan kita dengan praktek PSE ini. Murid harus kita arahkan apa tujuan PSE dan perilaku apa yang harus mereka praktikkan.
Apa sebenarnya pengaruh SPP pada diri murid untuk perilaku mereka saat di sekolah maupun masyarakat? Harus kita sampaikan. Adapun tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah pembelajaran KSE ini adalah pada pembelajaran berikutnya harus menyampaikan KSE apa yang akan dipraktekkan oleh setiap murid, karena pada kenyataannya, misalnya, setiap murid belum mampu berperan aktif pada saat proses tanya jawab maupun kerja kelompok. Penyampaian KSE ini nantinya akan saya lakukan pada setiap memasuki langkah pembelajaran. Demikian refleksi ini saya sampaikan. Terima kasih.